Argentina berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Gak terasa nih ya, kalau kita sebentar lagi akan menyaksikan laga final Piala Dunia 2022. Messi has got into trouble and it's cost for a beautiful Julian Alvarez. Begitu banyak kejutan yang terjadi selama 25 hari terakhir, mulai dari negara-negara yang memiliki bintang-bintang besar harus gagal di fase grup, dan juga sebuah kejutan dari tim Maroko yang mampu melengsarkan tim-tim besar, tim-tim papan atas seperti Portugal dan juga Spanyol. Yang mana tim-tim ini ya, tim-tim yang dikalahkan tadi itu justru tim-tim favorit juara. Rangkaian duel demi duel telah kita lewati sampai akhirnya menyisakan dua tim yang berada di puncak. Yang mana nantinya dua tim ini akan memperebutkan mahkota juara Piala Dunia tahun 2022. Siapakah menurut lu yang bakal jadi pemenang? Apakah Argentina dengan ambisi sang Lionel Messi, ataukah justru Prancis yang kembali mengulang sejarah di tahun 2018 kemarin? Silahkan tulis pendapat lo di komentar. Nah, kali ini kita mau ngebahas rivalitas antara kedua tim, antara Argentina dan juga Prancis. Kita bakal ngebahas 3 pertemuan mereka di Piala Dunia terakhir. Dan juga kita bakal ngebahas tim manakah yang secara sejarah mereka memenangkan pertandingan lebih banyak. Dan berapa agregat gol dari pertandingan-pertandingan tersebut. Di searching in internet. Dua tim terbaik sudah menunggu di final. Argentina versus Prancis telah diprediksi oleh beberapa pakar menjadi final terideal di tahun ini. Sebelum kita masuk ke rivalitas antara kedua negara ini, ada baiknya kalau kita kilas sedikit nih perjalanan mereka sampai lolos ke babak final. Kita mulai dari Argentina. Kalau Argentina di awal pertandingan itu cukup kesusahan ya. Di mana di laga perdana Argentina kontra Arab Saudi, mereka harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 1-2. Dan karena kekalahan itu dilakukan di laga-laga awal Argentina, jadi untuk memastikan bahwa Argentina ini lulus ke fase berikutnya, mereka setidaknya harus memenangkan di 2 laga berikutnya. Cukup kritis pokoknya posisi Argentina pada saat itu. Namun, kekuatan Argentina baru terlihat saat mereka mengalahkan Meksiko dengan skor 2-0. Dan di laga terakhir di fase grup, mereka juga berhasil memenangkan pertandingan melawan Polandia dengan skor 2-0. Akhirnya dengan skor seperti itu ya, Argentina berhasil menjadi juara grup. Yang awal-awalnya sempat diremehkan, sempat ya banyak sekali sih gua lihat tuh meme-meme yang mengatakan bahwa Argentina pulang aja lu. Argentina banyak lah pokoknya ya. Namun Argentina membuktikan itu bahwa mereka berhasil menjadi juara di fase grup. Lalu di babak 16 besar Argentina bertemu Australia, dan kembali lagi Argentina menunjukkan kualitasnya dengan menundukkan tim Australia dengan skor 2-1. Di babak perempat final Argentina bertemu tim Belanda, dan pertandingan sengit pun berlangsung pada saat itu, di mana mereka harus berbagi skor 2-2 sampai laga pun dilanjutkan dengan babak tambahan waktu dan juga masuk ke adu penalti. Di mana di adu penalti ini dimenangkan oleh tim Argentina dengan skor 4-3. Setelah itu Argentina masuk ke babak semifinal bertemu dengan Kroasia. Di mana Kroasia ini di tahun 2018 masuk final melawan Prancis. Di pertandingan semifinal ini Argentina berhasil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-0 tanpa balas. Cukup mengejutkan. Pokoknya performa Argentina nih ya, kalau gua perhatikan di Piala Dunia tahun ini meningkat terus. Bahkan sedikit berbeda dengan proses Argentina. Prancis ini memiliki perjalanan yang sangat mulus di fase grup, di mana mereka memenangkan pertandingan melawan Australia dengan skor 4-1 di pertandingan perdananya. Dan itu sangat luar biasa ya, menang 4-1 di awal-awal pertandingan. Langsung tuh mereka mengamankan 3 poin pertama mereka melawan Australia. Di pertandingan kedua mereka juga mengamankan poin penuh saat menjamu Denmark dengan skor 2-1. Udah makin mulus aja tuh perjalanan si tim Prancis ini, di mana mereka sudah mengamankan 6 poin di 2 pertandingan awal. Jadi saat mereka melawan Tunisia, mereka merombak semua pemain dan melakukan beberapa rotasi percobaan pada saat itu, sehingga mengalami kekalahan 0-1 dari Tunisia. Masuk ke babak 16 besar, Prancis bertemu dengan Polandia, dan bukan merupakan musuh yang sulit bagi Prancis. Benar saja mereka berhasil menangkan pertandingan dengan skor 3-1. Ini nih yang paling menegangkan ya. Babak perempat final mereka bertemu dengan tim Inggris, di mana pertandingan itu sangat sengit berlangsung ya. Dan
Prancis kembali keluar sebagai pemenang dengan mengamankan skor 2-1 atas Inggris. Masuk ke babak semifinal, mereka bertemu dengan tim yang penuh dengan kejutan, di mana sebelum bertemu dengan Prancis, Maroko ini mengalahkan dua tim raksasa, Spanyol dan juga Portugal. Di mana tim Maroko ini terkenal pada saat itu pertahanannya yang sangat solid. Bahkan di fase grup mereka hanya kebobolan 1, dan untuk di babak gugur mereka tidak kebobolan sama sekali. Namun ini bukan hal yang sulit bagi tim penyerang Prancis. Pasalnya mereka berhasil membobol pertahanan dari Maroko menit ke-5 saja. Sampai wasit meniupkan peluit panjang, mereka berhasil mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Oke, kalau itu tadi proses mereka sampai menuju ke final, ke babak final. Kita bakal bahas rivalitas mereka di jejak Piala Dunia. Sebenarnya nih ya, rivalitas antara kedua tim Argentina dan Prancis ini dimulai sejak pertama kali FIFA mengadakan Piala Dunia. FIFA mengadakan Piala Dunia itu pada tahun 1930, di mana Prancis dan Argentina pada saat itu berada dalam satu grup, yaitu grup 1. Di mana dalam grup ini selain Argentina dan Prancis juga ada Chile dan Meksiko. Di tahun 1930 Argentina berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 1-0. Di tahun itu juga Argentina berhasil menjuarai fase grup dan Prancis harus finish di posisi ketiga. Lanjut nih ya, setelah Piala Dunia tahun 1930 itu cukup lama tuh jaraknya. Sampai mereka bertemu lagi di tahun 1978. Di mana tuan rumah Piala Dunia pada saat itu adalah Argentina. Mereka kembali bertemu di grup yang sama, yaitu grup 1, di mana pada pertandingan kali ini, lagi-lagi Argentina berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Dan juga ya, pada Piala Dunia tahun ini, Argentina pertama kali berhasil menjuarai Piala Dunia. Di babak final mereka bertemu dengan Belanda dan berhasil menang dengan skor telak 3-1. Lanjut setelah Piala Dunia 1978, 40 tahun berikutnya di mana Piala Dunia diadakan di Rusia, mereka kembali bertemu. Tapi mereka kali ini tidak bertemu di fase grup lagi. Mereka bertemu di babak 16 besar. Mereka banyak bilang bahwa pertemuan-pertemuan Argentina dan Prancis yang dulu, yang di tahun 1930 dan 1978 itu dianggap sebagai sepak bola yang lama, bukan sepak bola modern. Tapi yang kita bahas sekarang adalah sepak bola modern, di mana pada saat sepak bola modern ini mereka bertemu pada tahun 2018 di Piala Dunia Rusia. Di mana pada saat itu Prancis berhasil memenangkan pertandingan, di mana ini adalah satu-satunya pertandingan Piala Dunia yang berhasil Prancis menangkan saat melawan Argentina. Cukup banyak gol yang tercipta pada saat itu, ada 7 gol, di mana Prancis keluar sebagai pemenang dengan skor 3-4. Oke, kalau kita bicara tentang statistik ya, dari 3 pertemuan terakhir memang diungguli oleh Argentina, di mana Argentina berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 3 pertandingan, dan Prancis ya hanya cuma 1. Dan kalau kita bicara agregat juga, agregat selama 3 pertandingan tersebut, Argentina berhasil mencetak 6 gol dan Prancis hanya mencetak 5 gol. Gimana nih menurut kalian? Atau kalian punya pendapat tersendiri? Kalau berdasarkan statistik, Argentina lebih diunggulkan. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, silakan tuliskan di komentar. Nanti kita diskusi di sana. Oke, itu tadi pembahasan kita bagaimana tentang 3 pertemuan kedua tim di Piala Dunia. Semakin gak sabar lagi nih ya, kita menunggu final yang sesungguhnya. Final ideal menurut beberapa pakar. Dan kalau lo mau nambahin yang ada di video, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita bakal bahas di sana. Dan sekian dulu dari saya. Gua ucapin wassalam.